Malam hari telah tiba, di tempat yang sama, kediaman Green Mountain Yeon, terlihat Ho Jong sekarang sedang berbaring, dirinya masih memikirkan kata-kata ayahnya, tentang patriark kecil. Ho Jong berpikir, jika ayahnya secara alami akan memilih Ji Pyong, namun ia salah, ternyata ayahnya memikirkan tentang dirinya. Pada saat itu Ho Jong sangat gelisah, ia mencoba berbaring ke arah kanan, dengan raut wajah sedih, ia meneruskan gumamnya, meminta maaf pada ayahnya, karena ia punya pekerjaan yang harus ia lakukan. Sejenak ia mengingat masa lalu, jika penjahat itu tidak segera dihentikan, maka tidak akan ada masa depan bagi klan Green Mountain Yeon. Sejarah Les Chult yang mencoba menguasai distrik sentral, Ho Jong masih ingat dengan jelas bagaimana saat itu daratan ternoda oleh lautan darah. Kata patriark kecil, lagi-lagi terngiang di telinga Ho Jong, dan membuat kepalanya terasa sakit, sehingga membuat semakin gelisah. Di tempat lain, di bawah jendela sambil menikmati sunyinya malam, kepala keluarga teringat akan kata-kata Ho Jong, yang mengatakan jika hatinya emsi dini, ia bergumam itu sangat sulit menurutnya. Kepala keluarga berpikir keras akan kemauan putranya tersebut. Tiba-tiba dari belakang terdengar seseorang berkata, "Patriark, apakah Anda tidak menyukai rasa tehnya?" Orang itu adalah administrator Taekyung. Ia datang dengan membawa surat balasan dari klan Moyong. Kemudian ia mendekati kepala keluarga dan memberikan surat itu padanya. Surat itu langsung dibaca oleh kepala keluarga, dan setelah surat itu dibaca semuanya, ia mengatakan bahwa klan Moyong benar-benar gigih. Ia tidak percaya klan Moyong menyarankan bisnis lagi dan lagi. Mendengar itu Taekyung menimpali, jika sepertinya klan Moyong masih belum menyerah. Lalu kemudian kepala keluarga meminta pendapat Taekyung tentang surat itu. Taekyung mencoba menyampaikan opininya, kalau menurutnya, ia setuju. Bukankah klan Moyong merupakan klan yang penuh sumber daya? Jika bisnis klan Green Mountain Yeon semakin luas dan keuangan klan meningkat, mereka mungkin bisa menggunakan lebih banyak uang untuk membantu orang-orang yang terkena banjir di musim panas. Kepala keluarga menanyakan, apakah maksud Taekyung adalah untuk penghidupan masyarakat? Taekyung membenarkan itu. Setelah kepala keluarga pikir-pikir, ternyata omongan Taekyung juga ada benarnya, tapi kata-kata kepala keluarga tentu karena Taekyung memahami, dan memotong, mengatakan, jika kepala keluarga khawatir bahwa klan Moyong memiliki rencana lain, bagaimana dengan metode ini? Yang dimaksud Taekyung adalah putri klan Moyong. Ini waktu yang cocok untuk menikahkan Moyong Yeonhwa dengan tuan muda tertua. Kepala keluarga sedikit terdiam, ketika mendengar kata pernikahan. Kepala keluarga mengkonfirmasi, apakah maksudnya menikahkan Ho Jong dengan putri klan Moyong? Taekyung membenarkannya, dan memberi pendapat, bahwa Moyong Yeonhwa bukan hanya seorang gadis pendekar, tapi dia juga memiliki kepribadian yang baik. Tidak ada kekurangan sebagai pasangan tuan muda tertua. Di masa depan, tuan muda tertua juga akan menjadi patriark, jadi mereka memerlukan seseorang untuk merawatnya. Perkataan Taekyung membuat kepala keluarga kaget. Ia memejamkan matanya sambil mengelus janggutnya. Ia berpikir dengan keras, karena perkara pernikahan bukanlah hal yang harus dilakukan secara buru-buru. Oleh karena itu ia mulai meraih gelas untuk minum, berharap bisa berpikir lebih jernih, namun ia masih bertanya-tanya tentang patriark, dan karena itu pernikahan. 10 hari kemudian, di halaman rumah, Ji Pyong sedang berlatih bersama Ho Jong. Tiba-tiba terdengar dari arah belakang seseorang memanggil. Ji Pyong menoleh ke arah tersebut, ternyata orang itu adalah Gadaek Sang. Ia mengatakan, ia sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Kemudian ia menghampiri Ho Jong sambil memegang perutnya menanyakan, apakah makanannya sudah disiapkan? Ia sudah kelaparan selama 3 hari. Ho Jong menjawabnya dengan candaan, jika ada sebutir nasi yang tersisa, maka tidak akan ada sup untuk Daek Sang. Ho Jong membawa Gadaek Sang ke tempat makan. Singkat cerita, makanan sudah siap dihidangkan dengan beberapa macam makanan.
Di sana Gada Eksang mengatakan bahwa ia akan memakannya. Tidak selang lama sebelum Ho Jong mempersilahkan Daeksang untuk makan, makanannya sudah habis dimakan Daeksang. Ji Pyong yang melihat makan Daeksang, ia bengong mengatakan, apa mungkin Daeksang itu monster? Dengan tertawa Daeksang menimpali perkataan Ji Pyong, apakah Ji Pyong meremehkannya? Sekarang sih sudah berkurang, tapi saat ia masih muda, ia bisa dengan mudah memakan 12 pound daging kurban. Tentu saja hal itu membuat Ji Pyong semakin bengong, karena menurut Ji Pyong, 12 pound itu cukup untuk makan 36 orang. Di sisi lain Ho Jong yang melihat Ga Daeksang sudah selesai makannya. Ia mencoba menawarkan untuk minum teh, tapi di sana Daeksang malah meminta alkohol, karena menurut Daeksang alkohol lebih cocok untuk saat ini. Ho Jong yang mendengar keinginan itu, ia segera menyuruh Ji Pyong untuk mengambilkan alkohol yang ada di luar ruangan. Ji Pyong pun segera berangkat menuruti apa kata kakaknya, dan setelah mereka berdua, Ga Daeksang merasa ini adalah waktu yang tepat untuk membicarakan tentang pekerjaan yang diberikan Ho Jong kepadanya. Di sana Ga Daeksang mulai serius, ia menatap Ho Jong, dan mengatakan, bahwa permintaan yang pertama, jika dilihat dari tren di distrik sentral Murim, kecuali orang-orang dari kuil Xiao Leiyin, mereka perlahan meninggalkan kuil. Ho Jong mencoba menyela perkataan Daeksang, ia menanyakan, apakah ada kultus jahat yang mengganggu kehidupan orang-orang? Ga Daeksang yang mendengar pertanyaan itu, ia pun menjawab, kalau tentang kultus iblis, ia tidak bergerak, karena tempat yang biasa di sana sangat sunyi. Bahkan ia menyebutkan kota itu seperti kota mati. Ho Jong yang mendengar itu, ia berpikir, sepertinya pergerakan kultus jahat masih berjalan. Di sisi lain Ga Daeksang meneruskan, akan tentang permintaan Ho Jong yang kedua, ia mengatakan, bahwa Moyong Wo, adik terkecil Moyong Gun, ia menghabiskan uang dan statusnya. Ho Jong tidak begitu percaya akan info yang kedua. Ia mengkonfirmasi, apakah itu benar? Ga Daeksang yang malas menjelaskan akan hal itu, ia pun segera memberikan gulungan tulisan kepada Ho Jong, karena informasi yang kedua sudah tertulis di dalam gulungan itu dengan detail. Melihat Ho Jong yang langsung membaca gulungan itu, Ga Daeksang bertanya-tanya untuk apa Ho Jong mencari tahu tentang adik Moyong Gun, dan pada saat Ho Jong selesai membacanya, ia menanyakan, apakah benar perdagangan maritim di Provinsi Zhejiang? Ga Daeksang membenarkannya, klan Moyong cabang Zhejiang adalah pedagang, katanya profit mereka cukup untuk menutupi seluruh keuangan mereka. Dia orang yang berbakat, dia juga memiliki banyak hal, kepribadiannya juga berbeda dengan kakaknya. Mendengar itu Ho Jong dalam hatinya berkata, ia juga tahu akan hal itu. Moyong Wo masih ingin mengurus kakaknya yang sudah membuangnya, karena Moyong Wo adalah orang yang bersujud pada Ho Jong, yang merupakan pemimpin aliran hitam. Meski rendah hati, Moyong Wo adalah orang yang mendalam. Ho Jong berpikir, jika mereka membutuhkan orang seperti Moyong Wo untuk menyatukan Murim aliran putih, tidak mungkin mencapai tujuan itu hanya dengan mengandalkan kekuatan saja. Melihat Ho Jong yang sedari tadi melamun, membuat Ga Daeksang menyela, membahas tentang permintaan yang ketiga, dan juga terakhir, namun ia juga ingin bertanya sesuatu pada Ho Jong. Bagaimana Ho Jong tahu tentang itu? Ho Jong menjawabnya sangat singkat, apa? Ho Jong pura-pura belon untuk memancing Ga Daeksang. Ga Daeksang kemudian mengatakan, tentang yang terbaik di dunia, klan Myung secara diam-diam menggunakan pedang kematian. Mendengarkan itu, tentu saja membuat Ho Jong mengeluarkan ekspresi marahnya, bahkan aura ki muncul dari kedua matanya. Cerita berpindah tempat, di tambang batu, terlihat orang-orang sedang bekerja di tambang tersebut. Di sana juga terlihat dua orang sedang memperhatikan para pekerja, di mana orang yang memakai jubah hitam menanyakan, akan bagaimana itu pekerjaan. Asistennya menjawab, ia berpikir mereka bisa menggalinya dalam waktu 5 hari. Mendengar itu orang yang berbaju hitam tersenyum jahat.
Semua itu bagus menurutnya. Ia juga meneruskan, pada saat pekerjaan ini selesai, kubur saja semua pekerjaannya, yang mana dari permintaan itu, asistennya tentu saja mengiyakan, dan ia juga berkata jika hari ini Patriarch cukup bersemangat. Orang itu adalah Patriark klan Myong, Myongchon, dan juga asistennya, di mana Myongchon tentu saja sangat bersemangat, karena kemampuan seni bela diri leluhurnya sebentar lagi akan menjadi miliknya. Pada 300 tahun yang lalu, leluhur mereka bekerja sama dengan Four Directions Martial Emperor untuk mengusir Blood Religion. Jadi Myongchon mempelajari beberapa kemampuan seni bela diri. Ia pikir seni bela diri itu sudah hilang, sampai akhirnya ia menemukan tempat ini. Itu adalah kemampuan seni bela diri Four Directions Martial Emperor. Jika Myongchon berhasil mempelajarinya, maka ia bisa mendapatkan kemampuan yang melebihi Holy Heavenly 13 Seas. Lalu kemudian ia menanyakan kepada asisten, apakah asisten sudah mendengar sesuatu dari klan Moyong? Di sana asisten menjawabnya, dirinya mengiyakan, sepertinya klan Yeon terus menunda tanggapan mereka. Dan dengan hal itu Myongchon tersenyum mengejek, karena ia tidak menyangka, jika Moyong-gun ternyata pria yang cukup lembut, dan jika ada kabar tentang klan Yeon menolak lagi, Myongchon pun memerintahkan kepada asistennya, untuk mulai bersiap, karena jika dengan cara tenang tidak berhasil, maka mereka harus menghajarnya dan juga menendangnya. Terutama saat ini dengan seni bela diri leluhur klan Myong, ia akan mencoba untuk menghancurkan klan Green Mountain Yeon.